Oke, pada malam ini kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kesehatan bank atau tingkat kesehatan bank. Oke, kita mulai langsung. Nah, dasar hukum penilaian tingkat kesehatan bank ya oleh Bank Indonesia. Jadi tingkat kesehatan bank itu diukur oleh Bank Sentral ya. Jadi di Indonesia bank sentralnya kan adalah Bank Indonesia. Jadi yang mengukurnya itu adalah Bank Indonesia. Dasar hukumnya pertama dasar hukum 1 yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Undang-Undang Perbankan. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Undang-Undang Bank Sentral. Di sini Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Mengapa bank harus diatur dan diawasi? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Ya, kita harus pahami dulu yang namanya pengertian tingkat kesehatan bank. Ya, jadi bank itu adalah pengertian dari tingkat kesehatan bank itu adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Nah, kalau bank tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya berarti bank itu dianggap tidak sehat. Dan itu ada ukurannya, ya, ukuran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, fungsi apa? Ya, pertama ada fungsi intermediasi. Jadi bank itu adalah sebagai mediasi perantara bank. Ya, kita udah tahu bahwa bank itu sebagai pengumpul dana juga, dia sebagai fungsi intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Terus membantu kelancaran sistem pembayaran. Ya, kalau tidak ada bank, sulit rasanya untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Baik sistem pembayaran mau bentuk transfer, ya, atau mau bentuk internet banking, ya kalau tidak ada bank ya tidak bisa, ya. Manusia akan kesulitan hanya mengandalkan kayak zaman dulu pos, ya nggak bisa kembali lagi ke zaman dulu, ya ngirim uang pakai yang namanya wesel pos, ya lama nyampainya, ya makanya bank juga itu membantu kelancaran sistem pembayaran, nggak cuma urusan transfer uang, ya urusan gaji dan segala macam itu kan sudah cukup sangat membantu. Terus perantara kebijakan moneter, ya jadi bank itu menjadi perantara kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui siapa? Melalui Departemen Keuangan, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank itu dia menggunakan yang namanya CAMEL. Ya, di sini CAMEL itu C-nya adalah capital, modal ya, terus aset, terus manajemennya, ya, lalu earning atau pendapatannya, lalu liquidity atau likuiditas dari bank tersebut, ya, serta sensitivitas dari bank atau sensitivity. Nah, kalau yang namanya udah liquidity, capital, aset, manajemen, earning, ya juga sensitivity, kita akan menggunakan alat seperti apa? Biasanya alatnya adalah rasio. Dulu pernah waktu di perbankan kalian udah menghitung rasio. Di sini untuk Camel juga sama, dia akan menghitung rasio, ya. Cuma ada sedikit perbedaan rasio yang dia gunakan. Kita mulai dulu dengan capital, ya, capital. Di sini ada yang namanya CAR, ya, current adequacy ratio atau rasio kecukupan modal, ya. Nah, CAR yang baik itu adalah 8%. Ya, CAR yang baik itu adalah 8%. Jadi biasanya bank nyampe nggak 8%. Buat bank-bank yang bagus itu lebih dari 8% CAR. Tapi kalau bank yang sudah tidak sehat, ya, mereka akan berada di bawah 8%. Bank yang sudah hampir bangkrut itu udah hampir tembus kan 1 atau 2%, ya. Nah, itu harus diselamatkan oleh Bank Indonesia, ya. Makanya kok bank kecil diselamatkan kayak dulu kasus Bank Senturi kalau kalian tahu atau pernah baca, ya. Karena kalau Bank Senturi tidak diselamatkan itu akan mempengaruhi ke perekonomian Indonesia. Itu baru bank kecil loh ya. Gimana kalau bank besar? Ya contohnya apa? Contohnya Danamon aja. Atau Bank BNI, Collab gitu ya. Itu pengaruh luar biasa loh ke perekonomian Indonesia. Ya, ada yang CAR, yang kedua aset,
ya, atau kualitas aktiva produktif. Ya, rumusnya itu aktiva produktif yang diklasifikasikan. Nah, seperti apa aktiva produktif yang diklasifikasikan? Itu ada klasifikasi tersendiri nanti. Dibagi dengan total aktiva produktif. Maksudnya aktiva produktif apa sih? Minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Aktiva produktif itu adalah aktiva yang bisa menghasilkan pendapatan, menjadikan uang. Ya. Kalau lupa silahkan lihat di minggu lalu, itu udah ada ya mengenai aktiva dan pasiva. Yang berikutnya adalah cadangan aktiva yang diklasifikasikan. Ya. Jadi ada dua ya, cadangan aktiva yang diklasifikasikan. Jadi aktiva yang ibaratnya masih belum dipakai dulu. Tapi nanti begitu aktiva ini dipakai, dia akan menjadi aktiva produktif. Ya, aktiva yang bisa menghasilkan pendapatan atau menghasilkan uang. Terus manajemen, apa aja? Ada manajemen umum ya mengenai strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, serta budaya kerja. Jadi bank tersebut ada dua sih sebenarnya, dua macam ya. Bukan bank umum, bank syariah bukan ya, tapi klasifikasi atau kita bisa lihat bank tersebut seperti apa. Ada yang bank konvensional, benar-benar konvensional. Terus ada bank konvensional, ada bank konvensional yang tradisional, ada bank konvensional yang kekinian. Ya, mungkin kalian bisa lihat mana sekarang bank konvensional yang masih tradisional, mana bank konvensional yang sudah menjadi kekinian. Kalian bisa lihat sendiri lah. Ya. Kebetulan kalian kan jurusannya AB, ya, banking. Ya, harusnya mencari bacaan-bacaan atau literasi mengenai perbankan. Kita lihat banyak sekarang ya bank yang mulai kekinian itu banyak. Tadinya dia banknya konvensional tapi tradisional terus dia berubah. Ya, itu banyak. Ya, rata-rata sekarang yang disasar itu adalah yang kekinian. Karena apa? Milenial sekarang kan pada masih muda-muda tapi udah punya uang. Ya. Dan milenial ini suka yang simpel, ya. Terus yang trendy dan segala macam. Dulu di tahun 95 ada satu namanya Bank Bali, bukan Bank Bali ini ya BPD Bali bukan, ya. Namanya Bank Bali, itu bank swasta, ya. Dia sudah mulai dengan bank yang kekinian. Yang disasar sama dia siapa? Yang disasar sama dia adalah mahasiswa pelajar. Ya. Dia dulu punya tabungan yang namanya Bali Trendy. Ya. Bentuk ATM-nya itu disukai oleh banyak anak-anak muda, ya, kemudahan. Terus dengan kartu itu mereka setiap belanja di merchant mana dapat diskon, ya. Itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Terus muncul lagi Bank Universal, juga sama, mereka juga menyasar seperti itu. Ya, cuma umur dua bank ini nggak lama, ya, akhirnya dua-duanya berkooperasi, terus gabung. Ya, setelah bangkrut mereka gabung, sekarang namanya Bank Permata. Ya. Jadi manajemen secara umum, strateginya seperti apa. Ya. Sekarang yang dilihat apa oleh masyarakat? Kemudahan. Ya. Kemudahan. Dulu ATM-nya banyak, dulu. Sekarang enggak. Ya, enggak cuma itu aja. ATM banyak, ATM bank tersebut banyak, oke, masih dicari. Tapi ATM bisa dipakai di ATM yang lain, itu juga sekarang sudah dicari. Terus tanpa kartu ATM sudah bisa ngambil uang, itu juga udah mulai dicari, banyak ya. Terus sumber daya manusianya, sumber daya manusia biar apa? Biar mengembangkan bank tersebut. Itu untuk manajemen. Terus juga harus memahami mengenai manajemen risiko, ya, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko pemilik dan pengurus. Itu harus mereka perhatikan. Makanya bank-bank itu banyak ya. Kalau kita lihat tiap tahun itu ada perubahan jajaran direksi. Ya karena mereka mungkin si pemilik dan juga si pemegang saham melihat ya perkembangan bank ini nggak bagus tuh. Makanya kita lihat kan banyak kok direktur bank itu masih muda banget ya. Direktur utama masih 35 tahunan, ya 30 tahunan. Karena mereka lihat nyasar ya. Pangsa pasar mereka mau seperti apa sekarang, ya. Terus
gaya kepemimpinan budaya kerja seperti apa. Kok tidak berkembang? Ternyata setelah disurvei, tetap ya mereka bank akan melakukan yang namanya survei. Ternyata nasabah ini kurang seperti ini, kurang tertarik dengan produk yang ini. Dan akhirnya mereka berubah. Dan untuk merubah itu semua mereka membutuhkan yang namanya orang-orang yang pintar, ya. Dan orang-orang yang berpikiran maju. Anak-anak muda sekarang kan berpikiran maju. Terus ada yang namanya earning atau rentabilitas, ya. Rumusnya ROA. ROA itu singkatan lupa. Return on asset, ya. Return on asset. Jadi rumusnya adalah laba sebelum pajak, ya, dibagi dengan rata-rata volume usaha. Nah, data ini kadang nggak bisa didapat seenaknya ya, yang namanya rata-rata volume usaha, kecuali makanya yang rumus Camel ini kalau dipraktekkan itu bank nggak bisa, kalau untuk dengan menggunakan data asli sulit. Ya kadang bank tidak akan memberikan yang namanya rata-rata volume usahanya. Kenapa? Kalau ketahuan, ya bisa dilihat oleh si pesaing. Ya, oh seperti ini rata-rata volume usahanya, misalnya Bank Danamon. Oh mereka pendapatannya yang terbesar dari ini. Mereka akan lihat produknya, ditiru atau malah bukan ditiru, ya dibikin produk saingan yang lebih bagus lagi. Ya itu namanya persaingan. Makanya yang namanya rata-rata volume usaha, kalau data realnya sulit untuk didapat. Yang kedua, BOPO ya, biaya operasional ya sama volume usahanya. Jadi biaya operasional dibagi rata-rata volume usaha. Jadi rumusnya ada dua, ROA dan BOPO. Saya lupa singkatan yang BOPO ini. Ntar besok deh cari. Terus liquidity, ya. Pertama ada kewajiban bersih antar bank, ya. Jadi bank juga berutang, ya. Utang piutang antar bank. Jadi kewajiban bersih mereka seperti apa, ya. Dibagi dengan modal inti, ya. Modal kan ada dua, modal inti sama modal cadangan. Terus LDR, ya, loan to deposit ratio, ya, bukan long term. Apa sih? LDR yang biasa anak-anak sekarang. Ya, itu loan to debt ratio. Ya, jadi rasio utang jangka panjang kepada dana yang diterima oleh bank. Jadi jumlah kredit yang diberikan ya, dibagi dengan dana yang diterima oleh bank. Lalu sensitivity, itu kelebihan modal dibagi potensi kerugian suku bunga. Kelebihan modal dari mana? Ya kelebihan modal ya dari pendapatan. Terus ada potensi suku bunga, selalu ada ya, yang namanya risiko terhadap kerugian suku bunga itu selalu muncul oleh bank. Ya, tapi selama ini memang potensi kerugian suku bunga ya nggak terlalu besar lah, walaupun ada. Karena apa? Suku bunga yang diberikan oleh bank itu jauh lebih tinggi daripada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya, mereka menjaga ya. Jadi kalaupun ada penurunan, mereka akan menganggap kerugian, tapi kerugian karena penurunan. Ya, tapi sebenarnya nggak rugi, mereka masih untung. Contohnya aja, mereka targetnya 5%. Ternyata suku bunga turun jadi 3%. Mereka rugi 2%. Ya, tapi sebenarnya masih untung. Masih untung lagi 3%. Ya, misalnya dari 1, harusnya targetnya 5, ternyata cuma tercapai atau terpaksa mereka turunkan jadi 3. Ya, sebenarnya mereka untung tuh, yang 3% itu masih untung. Cuma secara keuangan mereka akan menganggap itu rugi 2%. Harusnya dapat 5, ternyata cuma dapat 3. Lalu kelebihan modal dibagi potensi kerugian nilai tukar, itu ya, nilai tukar valuta asing. Nah, potensi kerugian nilai tukar valuta asing ini besar. Ya, besar ini potensinya. Karena apa? Karena nilai valuta asing kita itu kan naik turunnya lumayan drastis ya. Nggak bisa di prediksi, ya bisa diprediksi tapi kebanyakan nanti melenceng ya. Jadi grafiknya itu masih nggak bagus ya, Indonesia itu naik turunnya drastis, jadi kayak jantungan gitu. Nah ini, jadi potensi kerugian nilai tukar itu juga cukup besar. Oke, sebelum saya lanjutkan ke yang D, ya ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Belum, Pak. Oke. Selanjutkan, bobot penilaian tingkat kesehatan bank. Ya, oke sebentar ya. Saya terima telepon dulu. Di sini ada bobot ya antara bank BPR dengan bank umum. Ya, dari segi permodalan, ini faktor-faktor untuk Camel ya, untuk penilaian kesehatan ada permodalan, kualitas aktiva produktif, yang tadi ya capital ya, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas atau earning, likuiditas serta sensitivitas. Untuk BPR itu ditetapkan seperti ini, ya 30%, 30, 20, 10 dan 10. Untuk bank umum itu 25%, 30%, 25%, 10% dan 10%. Bagaimana dengan sensitivitas? Belum diukur, belum ada ukurannya ya. Jadi mereka belum menetapkan untuk sensitivitas. Jadi itu. Kenapa BPR lebih tinggi di sini? Ya sebenarnya nggak tinggi-tinggi juga, hanya dari permodalan aja. Karena BPR ini pangsanya kan adalah rakyat dan BPR ini identik dengan lebih ke pinjaman ya dibandingkan oleh orang nabung. Orang nabung lebih banyak orang nabung di bank umum biasanya. Makanya untuk permodalan BPR ini harus tinggi karena mereka harus butuh dana yang besar untuk pengucuran dana. Kualitas manajemen bank umum jelas harus lebih tinggi. Ya sebenarnya BPR udah tinggi nih 20%, tapi lebih tinggi bank umum 25% karena bank umum itu adalah bank yang transaksinya luar biasa setiap hari. Untuk permodalan, untuk rentabilitas dan likuiditas sama-sama 10%. Nah, kesehatan bank umum tujuannya apa? Ya, tujuannya pertama, sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang. Yang kedua, sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. Ya, karena bank umum ini bank yang sangat berkembang. Ya. Baik dari segi manajemennya, baik dari segi teknologinya, ya itu udah dilihat atau dilirik masyarakat. Apalagi bank umum sekarang banyak, ya semuanya punya strategi masing-masing, semuanya punya pangsa pasar masing-masing. Ya tinggal nasabah yang memilih. Mereka akan berlomba-lomba untuk menarik nasabah. Terus hal-hal yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank umum apa aja? Ya pertama, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit itu nggak boleh. Jadi kredit untuk perorangan dengan kredit untuk corporate itu sudah ada batasannya dan itu harus diikuti. Lalu pelanggaran ketentuan posisi devisa neto, ya biasanya untuk bank yang sudah dapat izin devisa, ya nggak semuanya. Lalu pelanggaran ketentuan KYC, ya KYC itu know your customer. Jadi saat kalian kalau ngisi tabungan, ngisi formulir kan akan ditanyakan itu, ya nama, alamat, penghasilan, ya sumber penghasilannya dari mana, ya. Nah itu udah ada ketentuannya, ya. Know your customer. Jadi ketahuilah customer Anda. Itu udah dari dulu ya. KYC ini penting. Jadi mau kita buka tabungan, mau kredit, mau kita berinvestasi, semuanya juga ada yang namanya KYC. Terus pelanggaran transparansi produk nasabah, produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Nah ini nggak boleh ya, sama sekali tidak boleh. Jadi kalau data nasabah sampai nyebar, apalagi kadang nasabah kan gini, kamu dapat data saya dari siapa? Ya kalau keceplosan dari bank ini, nasabah habis komplain, ya komplain bisa langsung ke Bank Indonesia komplainnya, ya repot itu, ya karena apa? Kerahasiaan nasabah itu penting. Ya, bank jangan sampai menyebar data nasabahnya ke pihak lain, itu nggak boleh. Ya, itu ada aturannya. Itu mempengaruhi penilaian dari kesehatan bank. Lalu pelanggaran ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah. Nah, pengaduan nasabah ini harus diselesaikan. Jadi pengaduan nasabah itu jangan diabaikan saja. Jangan karena nasabah rekeningnya saldonya kecil, ya nah, kita abaikan aja lah, nanti juga lupa sendiri, jangan. Ya, atau digantung, tetap dicoba ditanggapin, tapi digantung. Ya,
Kalau banyak yang komplain seperti itu mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Lalu hasil penilaian tingkat kesehatan bank umumnya seperti apa? Ya, ada seperti ini. Ada PK1, ya. Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri. Yang PK2, bank tergolong baik, ya, jadi tidak ada kata sangatnya, dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian industri, namun masih memiliki kelemahan minor. Ingat ya, kelemahannya minor. Ya, yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Jadi ada minor, ada mayor. Kalau mayor itu udah agak berat, ya. Udah berat malahan. Yang PK3 bank tergolong cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk. Ya, apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Yang keempat, bank tergolong kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Yang kelima, bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif perekonomian, serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Biasanya kalau udah berada di nomor 4, nomor 5, itu udah ada di pengawasan bank. Ya. Bank Indonesia. Ya, udah ada berada di pengawasan Bank Indonesia. Bagaimana dengan BPR? Tujuannya apa? Yang pertama, tolok ukur apakah pengelolaan bank sesuai dengan asas perbankan yang sehat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tolok ukur arah pembinaan dan pengembangan bank. Walaupun dia judulnya Bank Perkreditan Rakyat, bukan tidak mungkin Bank Perkreditan Rakyat ini akan berkembang menjadi bank besar. Ya. Jadi itu tetap harus diawasi. Kalau modalnya makin membagus, ya, terus pinjaman dari pengembalian pinjaman dari nasabahnya lancar, ya bukan tidak mungkin dia labanya akan menjadi besar dan bank tersebut akan terus berkembang. Dan ingat, BPR ini adalah tumpuan juga buat masyarakat-masyarakat menengah ke bawah, ya, termasuk UMKM. Lalu hal-hal yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank kredit apa aja? Yang pertama, pelanggaran batas maksimum sama, pelanggaran ketentuan KYC-nya juga sama, lalu transparansi produk dan penggunaan data nasabahnya. Jadi ada 3 ya, jadi ada 3 yang diperhatikan. Jadi kalau yang tadi itu ada 5, ini ya, kalau dia cuma 3, jadi nggak ada devisa dia di sana. Penyelesaian pengaduan juga tidak ada. Jadi ukurannya lebih ringan untuk bank BPR. Hasil penilaiannya seperti apa? Jika poinnya, skor kreditnya itu 81 sampai 100, berarti dia predikatnya sehat. 66 sampai dengan kurang dari 81, ya, atau 80 lah, ya, itu cukup sehat. 51 sampai dengan kurang dari 66, atau mulai dari 65, itu kurang sehat. Dan di bawah 51 atau mulai dari 50 ke bawah, dia adalah bank tidak sehat. Ini ya untuk ukuran tingkat kesehatan BPR. Lalu kebijakan bagi bank yang mengalami kesulitan, pertama dia harus menambah modal. Terus mengganti dewan komisaris atau direksi, ini udah banyak dilakukan ya. Ya, terutama waktu kondisi krisis dulu banyak akhirnya diganti. Dan diganti dulu oleh dewan direksi dari pemerintahan. Kayak misalnya dulu BCA diambillah orang BRI ya. Untuk mengganti, untuk menolong, ya. Setelah itu nanti dikembalikan lagi ke orang-orang profesional. Lalu menghapus kredit atau pembiayaan yang macet, ya, karena masih berpengaruh ini terhadap ini dia caranya, ya. Lalu merger atau konsolidasi kalau misalnya sudah tidak bisa atau sulit untuk ditolong. Ini yang terjadi di beberapa tahun lalu, mulai dari tahun 98. Ya. Lalu bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih ke seluruh bank, kewajiban bank. Ya, akhirnya berubah nama. Ya. Terus seperti apa? Kayak Bank Artos Indonesia kemarin akhirnya berubah nama, dia jadi Bank Jago. Ya, dia dijual bank tersebut. Lalu menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kepada bank atau pihak lain. Ya. Oke, yang Artos ini yang ini dia nggak dibeli, dia cuma beli mayoritas, ya.
Terus bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban kepada pihak atau bank lain. Kalau udah seperti ini dia akan berubah nama total, ya tergantung si pembelinya mau berubah. Jadi apa? Ya kayak bank apa dulu ya, terus dia berubah jadi bank Nobu namanya. Itu ya. Yang G, faktor yang mengukurkan penilaian tingkat kesehatan bank, ada perselisihan intern, campur tangan dari pihak luar bank, ada window dressing, ini berhubungan dengan penggelapan. Praktik dalam bank tersebut, kesulitan yang mengakibatkan pengunduran dalam clearing. Biasanya kalau seperti ini apa? Itu salah manajemen. Ya. Ada salah pengelolaan di dalam manajemen. Serta praktik yang membahayakan usaha bank. Contohnya apa? Ya, bank kayak di dulu tahun 98 ya, akhirnya mereka ikut main falas ya karena apa? Kondisi perekonomian Indonesia udah hancur-hancuran waktu itu ya, tiba-tiba berubah secara drastis. Ya akhirnya mereka butuh dana segar, mereka bermain di falas trial, banyak yang rugi. Ya akhirnya bank tutup operasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan.